Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Unggul Budi Milianto, NIM 18010085, kelas Teknik Perminyakan C18. Di sini saya akan menjawab soal-soal untuk ujian akhir semester Teknik Pemboran kedua. Baik, langsung saja untuk pertanyaannya. 1. Lumpur dengan water loss tinggi akan dapat dipakai pada formasi sel. Itu dapat mengakibatkan, jawaban saya yaitu penebalan mud cake yang menyebabkan tertahannya aliran yang masuk ke dinding formasi sehingga tidak dapat teralir dan tersaring, dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya differential stuck. Lanjut, yaitu ketebalan mud cake yang timbul di dinding lubang dipengaruhi oleh 1. Water loss besar, differential sticking, sweep effect, dan well kick. Nah, water loss ini yaitu masuknya air filtrat ke dalam formasi. Terus differential sticking itu adalah masalah yang terjadi ketika mengebor sebuah sumur pada tekanan lubang sumur yang besar daripada tekanan formasi, sehingga ini bisa terjadi. Yang ketiga yaitu differential sticking cenderung akan terjadi pada permeabilitas. 1. Permeabilitas formasi yang tinggi, sudut kemiringan lubang pemboran, terus sifat filtrasi lumpur yang buruk, geometri pipa bor dan lubang sumur, masa atau waktu di mana drill string tidak bergerak. Ini adalah gambar dari differential sticking. Ini ada gaya yang ke atas. 4. Lumpur yang kental akan menyebabkan cutting yang diangkat itu kurang maksimal dalam pengangkatan ke surface ataupun permukaan. Ini sehingga cutting yang dapat terendapkan di wellbore sehingga akan menyebabkan pipe stuck ataupun buat terjepit. Selanjutnya yaitu nomor 5. Apabila menurunkan rangkaian mata bor di mana lumpur mempunyai gale strength yang besar, kemungkinan yang dapat terjadi adalah jika gale strength yang itu terlalu tinggi akan menyebabkan kerja pompa itu terlalu berat untuk melakukan sirkulasi kembali. Walaupun pompa itu memiliki daya yang kuat, tapi pompa ini tidak boleh memompakan lumpur dengan daya yang besar karena dapat menyebabkan formasinya itu menjadi pecah. Selanjutnya yaitu nomor 6. Pada saat menurunkan rangkaian mata bor pada pemboran yang cukup dalam, sering dilakukan sirkulasi berkala pada kedalaman tertentu. Hal ini bertujuan untuk 1. Yaitu mengangkat serbuk bor ke atas permukaan. 2. Melumasi dan mendinginkan pahat bor. Nah, kita tahu bahwa pahat bor ini kan panas karena telah menggerus lapisan di bawah ini ada gesekan sehingga menjadikan mata bor ini kan panas. Jadi untuk melumasinya itu ya dengan lumpur yang kita masukkan sirkulasikan gitu. Terus ada melapisi dinding bor dengan mud cake. Mendapatkan informasi sumur, menahan sebagian berat rangkaian pemboran, mengontrol tekanan formasi, mencegah dan menghambat terjadinya korosi. Yang ketujuh yaitu untuk menurunkan kekentalan lumpur tanpa menaikkan water loss, dapat ditambahkan bahan lumpur yaitu inner solid zat padat yang tidak bereaksi. Ini dapat berupa barit BaSO4 yang digunakan untuk menaikkan densitas lumpur. Selain itu juga berasal dari formasi-formasi yang dibor dan terbawa lumpur seperti cat, pasir atau clay non swelling, sehingga akan menyebabkan abrasi ataupun kerusakan pada pompa. Yang 8 yaitu kalau water loss ataupun air lapisan dari lumpur cukup tinggi, maka kemungkinan besar yang terjadi yaitu dinding lubang bornya itu akan lepas. Yaitu bila formasi yang masuk ke zat cair masuk ke dalam air tersebut adalah air, maka ikatan antar partikel formasinya itu akan lemah sehingga dinding lubang bor itu cenderung akan runtuh. Yang kedua yaitu water blocking. Filtrat yang berupa aliran akan menghambat aliran minyak dari formasi ke dalam lubang jika dari lumpur yang banyak. Terus differential sticking. Seiring dengan banyaknya laju tapisan, maka mud cake itu dari lumpur akan tebal. Di waktu sirkulasi berhenti, ditambah dengan berat jenis lumpur yang besar,
maka drip collar akan cenderung terjepit karena mud cake yang akan menahan drip collar itu terbenam dalam mud cake, serta lumpur akan menahan tekanan hidrostatik yang besar di dinding lubang bor. 9. Lubang bor dengan berat jenis yang terlalu tinggi akan mengakibatkan loss circulation. Loss circulation yaitu masuknya lumpur bor ke dalam lapisan, di mana fungsi lumpur untuk menahan tekanan yang ada pada lubang bor, sehingga apabila berat jenis ini akan mengakibatkan tekanan hidrostatik dari lumpur itu menjadi besar. Tekanan sumbernya itu yang tidak mengimbangi dengan yang akan terjadi loss circulation. Nah, di sini nomor 10 yaitu ada 3 tangki lumpur dengan panjang 18 feet, 10 feet, tinggi 8 feet, dan kalau batasan yang boleh mengisi lumpur hanya 6 feet, maka volume lumpur di dalam tangki tersebut berapa barel. Kan kita ketahui panjangnya itu 18 feet, L-nya itu lebarnya itu 10 feet, T1 nya itu 8 feet, batasan volume mengisi lumpur T2 nya itu 6 feet. Kita ditanyakan volume lumpur pada ketiga tangki tersebut. Kita menggunakan rumus V sama dengan P kali L kali T2. Kenapa T2? Di sini kan batasan untuk mengisi lumpur hanya 6 feet. Kita gunakan 6 feet T2 nya. Lanjut, 18 feet dikali 10 feet kali 6 feet jadi 1080 kubik feet pangkat 3. Terus kita konversikan ke barel, yaitu menjadi 192,362 barel. Karena ada 3 tangki lumpur, maka kalikan 3, yaitu menjadi 557,086 barel. Lanjut, untuk mendapatkan kecepatan pemboran ROP yang optimum, parameter bor yang cenderung diubah yaitu sifat fisik dan jenis fluida pemboran. Jenis sifat fisik yaitu ada 7, yaitu berat lumpur, viskositas, plastic viscosity, yield point, yield strength, laju tapisan ataupun filtration loss, dan mud cake. Untuk jenis lumpur sendiri ada 3, yaitu lumpur yang berbahan air atau water based mud, lumpur yang berbahan minyak ataupun oil based mud, dan juga berbahan dasar udara gas atau gaseous mud. Pada rangkaian BHA tanpa stabilizer, lubang dapat menyimpang dari sumbu vertikal. Hal tersebut diakibatkan oleh apa? Menyimpang dari garis lurus. Hal ini disebabkan karena adanya piece yang tertinggal di dalam lubang bor, sehingga menyebabkan pemboran itu menjadi terganggu, menjadi membelok. Sehingga untuk melanjutkan proses pemboran kita harus menggunakan metode directional drilling ataupun pemboran berarah. Lanjut, nomor 14, jelaskan peran dari masing-masing 5 sistem pada pemboran. Nah, kita ketahui bahwa 5 sistem dalam pemboran itu ada 5, yaitu sistem angkat, hoisting system, sistem putar, sistem sirkulasi, sistem tenaga, dan juga sistem pencegah semburan liar. Sistem penyebab semburan liar ataupun blowout preventer. Nah, di sini ada sistem angkat. Sistem angkat itu tujuan utamanya yaitu memberikan ruang kerja bagi kru pengeboran untuk pengangkatan serta penurunan rangkaian pipa bor serta peralatan lainnya. Jadi fungsi dari sistem angkat ini adalah mengangkat rangkaian pipa pemboran seperti drill collar, drill pipe, dan lainnya. Yang kedua yaitu sistem putar ataupun rotating system. Fungsi utama dari sistem putar yaitu untuk memberikan beratan pada pahat dan mengebor suatu formasi. Karena jadi kalau misalkan kita menggunakan Kelly, kita menggunakan sistem putarnya itu rotary table. Tapi kalau untuk top drive, kalau untuk motor itu kalau untuk top drive itu menggunakan motor. Yang ketiga yaitu sistem sirkulasi. Jadi tugas utamanya itu membantu dari sistem
itu sistem putar, jadi untuk mensirkulasikan. Jadi menyediakan perlengkapan yang sesuai dengan bahan-bahan lumpur. Jadi menyediakan lumpur dan tempat-tempat kerja untuk mempersiapkan dan merawat dan mengganti peludak pemboran. Jadi fungsi dari sirkulasi ini ya untuk mengangkat cutting dari wellbore ke permukaan. Terus ada sistem tenaga. Nah, fungsi dari sistem tenaga ini adalah memberikan suplai energi pada mesin seperti dan distribution equipment itu berfungsi untuk meneruskan tenaga yang diperlukan untuk mendukung jalannya pengeboran. Yang kelima yaitu sistem pencegahan semburan liar ataupun blowout preventer system. Jadi tugas utama dari sistem pencegahan semburan liar ini ya untuk mencegah semburan liar, yaitu mencegah terjadinya kick. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.